Halo semuanya, kenalin nama gue Aulia. Nama gue Ceris. Di sini kita bakal bawain materi tentang Circle of Concern. Tapi sebelum kita bawain materi itu, kita akan nunjukin satu video yang berkaitan dengan Circle of Concern. Nah, satu video itu merupakan interview dari teman-teman kita. Tanpa lama-lama, kita langsung saja cekidot. Halo, laba-laba. Boleh nih perkenalkan diri dulu. Oke, jadi kabar gue baik. Sebelumnya kenalin, nama gue Ade Auliasla, biasa dipanggil dengan sebutan Ade. Halo, nama gue Mela. Nama gue Safa Samiranda, biasa dipanggil Safa. Halo, kabar gue baik. Nama gue Naswa Suraya, biasa gue dipanggil Ayah. Oke, Ayah, langsung aja ya. Pertanyaan pertama. Oke. Apa kekhawatiran kamu akhir-akhir ini? Takut nggak jadi orang di masa depan. Asik. Sebenarnya banyak sih, cuman akhir-akhir ini gue kayak lebih mengkhawatirkan masa depan gue. Gue takut dia jadi apa-apa nanti, gue bingung. Gue kadang suka mikir, gue khawatir jalan yang gue ambil sekarang ini sebenarnya nggak sesuai dengan apa yang gue cita-citakan. Jujur gak jauh-jauh dari akademik sih, apalagi kan gue maba ya. Nah yang paling deket ini tuh gue khawatir sama IPK pertama gue. Kekhawatiran gue basic ya, kayak maba-maba yang lainnya, pasti berkaitan sama nilai-nilai gue selama mungkin sekitaran beberapa bulan kuliah di UIJ, sama paling kayak kehidupan sosial gue di kampus kita ini. Cara kamu mengelola stres atau mengatasi overthinking? Gue sendiri pasti bakal nyari distraksi sih, kayak contohnya yang paling ampuh itu bobo. Gimana ya? Kayaknya gue nggak kayak kebanyakan remaja-remaja lain sih. Paling pelariannya tuh kalau nggak ya scroll TikTok, sok-sokan healing keluar. Ya soalnya emang itu satu-satunya jalan buat mengalihkan pikiran gue sih. Kadang juga gue suka baca buku gitu yang bikin menghidupkan fantasi gue, jadi gue nggak mikirin masalah gue lagi. Main, jalan-jalan, itu kayak ya buat nggak overthinking aja sih. Utamanya sih tidur gitu. Tapi untuk yang lain yang mungkin lebih efektif buat gue itu baca buku. Karena dengan baca buku gue kan jadi fokus sama cerita, sama alur yang dibuat si penulisnya aja. Dan gue lupain tuh segala kesetresan atau overthinkingan yang membuat gue jadi susah untuk lebih produktif di kehidupan nyata. Gimana cara kamu memandang masa lalu? Untuk memandang masa lalu, pastinya ada masa lalu yang membuat gue susah buat diulang atau diingat-ingat ulang. Tapi ada juga masa lalu yang membuat gue ngerasa kalau tanpa ada kejadian itu yang saat ini gue punya dan gue rasa itu nggak bakalan ada. Jadi masa lalu kadang bisa jadi hal yang membuat gue down, kadang bisa menjadi satu hal yang membuat gue bangkit untuk lebih percaya sama diri gue sendiri. Gimana ya? Gue itu bukan tipe orang yang berorientasi sama masa lalu. Gue tuh kayak ya udah yang udah terjadi di masa lalu, ya udah gue biarin aja sih. Gue tuh tipenya orangnya gak bisa ingat detail sesuatu, tapi gue tahu persis rasanya gimana waktu itu. Maupun peristiwa yang senang atau sedih, gue kayak udah namanya masa lalu, life goes on sih. Nggak usah dipandang guys, masa lalu mah ambilnya yang bagus-bagusnya aja. Yang jeleknya? Yang jeleknya ambil buat pelajaran hidup. Gue memandang masa lalu itu sebagai gambaran kalau gue tuh udah survive nih, gue udah sampai di titik ini gitu. Pertanyaan terakhir, tolong kasih pesan buat kata bergabung di masa depan. Please be kinder, be better, be happier, work harder, and jangan lupa feel confident. Itu aja. Semangat, sukses, sehat, jasmani, rohani. You will be doing well. It's okay, lo keren banget. Jadi mau jadi apa
walaupun lo di lima Jepang lo tetap keren. Oke, terima kasih Ade atas waktunya. Sama-sama, terima kasih kembali. Terima kasih Mela atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih Ade atas waktunya. Oke. Terima kasih Safa atas waktunya. Dadah, sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah. Halo guys, jadi gimana nih video tadi? Nah, video interview itu sangat erat kaitannya dengan materi Circle of Concern. Nah, materi Circle of Concern itu sendiri adalah konsep yang dikemukakan oleh Stephen Covey dalam bukunya yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People. Nah, ini mengacu pada 3 lingkaran utama dalam hidup kita, yaitu Circle of Concern, Circle of Influence, dan Circle of Control. Yang pertama itu ada Circle of Concern. Circle of Concern merupakan segala sesuatu yang membuat kita merasa khawatir, termasuk hal-hal yang tidak dapat kita kontrol atau kita pengaruhi secara langsung. Contohnya itu kondisi ekonomi, cuaca, dan juga pendapat orang lain tentang kita. Atau bisa kalian ingat-ingat dari video interview tadi di mana salah satu narasumber kita yaitu Ade mengatakan bahwa khawatirannya adalah lingkungan sosial selama di kampus. Nah, lingkungan sosial kan tidak dapat kita kontrol secara langsung ya, tapi bisa mempengaruhi kehidupan kita. Maka itu disebut sebagai Circle of Concern dan perlu diawasi oleh kalian semua. Nah, yang kedua itu ada Circle of Influence. Circle of Influence merupakan segala sesuatu yang dapat kita kendalikan dan juga dapat kita pengaruhi secara langsung. Contohnya adalah keputusan pribadi. Atau contoh lain dapat dilihat dari video interview yakni salah satu narasumber kita yaitu Mela yang mengatakan bahwa segala sesuatu di masa lalu sebaiknya dilihat yang baiknya saja, sedangkan hal buruknya dibuang saja. Nah, pengambilan keputusan ini harus dilakukan oleh diri sendiri tanpa campur tangan orang lain. Nah, maka dari itu, Circle of Influence sangat perlu dilakukan oleh kita agar kehidupan kita tidak dicampur tangani oleh orang lain. Nah, yang ketiga ada Circle of Control. Circle of Control merupakan bagian dari diri kita yang dapat kita kontrol secara langsung. Contohnya meliputi reaksi dan tindakan. Atau contoh lain dari narasumber kita yang Safa, jika dia dapat mengontrol dirinya langsung ketika stres, yakni dengan cara membaca buku atau jalan-jalan. Nah, hal itu dilakukan oleh Safa untuk mendistrak dirinya dari pendapat orang lain dan hal-hal yang membuat dia stres. Kesimpulannya, untuk menjadi lebih efektif, fokuslah pada segala sesuatu yang dapat kalian kontrol di Circle of Influence. Melibatkan diri dalam Circle of Influence dapat membuat hidup kalian lebih positif. Sementara memfokuskan diri pada Circle of Concern yang tidak dapat diubah dapat menghabiskan energi kalian. Maka dari itu, yuk terapkan pemahaman tentang Circle of Influence di kehidupan kita agar segala sesuatu yang membuat kita khawatir dan tidak percaya diri dapat kita kontrol serta tidak menjadi pengontrol arah kehidupan kita. Karena kita merupakan penentu arah kehidupan